Record of Ragnarok Season 3 alias Sumatsu no Valkyrie kali ini menghadirkan Qin Shi Huang melawan Hades. Dan surprisingly banget, lumayan loh. Ya nggak sih? Lumayan, ya nggak yang gimana? Atau gara-gara One Punch Man Season 3? Swear deh, ini standar anime terburuk tuh kayak kalau lu lebih baik daripada One Punch Man Season 3 ya aman gitu. Ngerti gak sih? Jadi gue juga masih agak ragu nih, gue bias apa gimana? Apa penilaian gue dipengaruhi gara-gara One Punch Man Season 3 terlalu... Buat gue sih lumayan banget dan enak, enjoy untuk ditonton. Dan ini salah satu pertarungan yang gue tunggu-tunggu untuk gue tonton karena gue baca manganya. Dan ya, jadi gimana menurut gue mengenai Qin Shi Huang versus Hades di Record of Ragnarok 3? Sumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok itu adalah manga yang diadaptasi menjadi anime yang gue udah rekomendasikan ke teman-teman. Buat kalian yang belum ngikutin, nggak apa-apa, nggak usah ikutin. Karena makin kesini makin... Tapi ya animenya lumayan lah, gue udah nanggung sih. Jadi ya... Oke, premisnya tentang apa sih? Buat yang belum tahu, premisnya adalah ketika dunia itu harus ditentukan ending apa tidak, para dewa berkumpul tuh. Nah, ini dewanya bukan dewa-dewa Jepang doang, tapi dewa Yunani, dewa Nordik, itu berkumpul semua di situ menentukan gitu ya, apakah bumi dihancurin aja apa enggak gitu. Terus tiba-tiba seorang Valkyrie, Brunhilde bilang, enak aja lu gitu kan. Coba nih lawan dulu jagoan-jagoan gua. Nah, terjadilah turnamen besar Ragnarok antara dewa-dewa melawan manusia. Nah, gue tuh sebenarnya suka banget sama premis ini. Gue cinta banget sama premis ini, di mana mereka itu tuh kayak menafsirkan ulang pemahaman-pemahaman mereka mengenai dewa-dewa Nordik, pagan dan lain-lain gitu loh. Terus juga tokoh-tokoh manusia gitu yang sesuai sejarah itu dibandelin kalau bahasa gue gitu. Dibikin menjadi cocok buat universe mereka, tapi tetap membawa origin yang sesuai gitu. Kalau kalian ngikutin pasti Sasaki Kojiro deh salah satunya gitu. Kalian tahu deh. Yang dimana kalau kalian ngikutin lore tuh kayak di sini tuh kayak dibawain dengan cara yang berbeda dan menarik banget lah. Sebenarnya season 2 menurut gue terlalu nggak menarik ya, kacau ya. Season 1 juga kita tahu dia sempat mendapat predikat sebagai anime PPT. Beneran, anime PPT tuh menurut gue tidak lahir dari Blue Lock season 2, melainkan dari Record of Ragnarok di season 1. Tapi season ini menurut gue improve banget. Dan Qin Shi Huang, The First Emperor melawan Hades, yang di manga gue juga semangat banget. Gue juga suka banget penceritaannya. Gue suka banget cara mereka membawakan cerita tentang raja pertama Cina, bukan raja, emperor pertama Cina melawan kakak tertua Olympus yaitu Hades. Gue gak bilang bagus banget ya, gue bilang menawan, indah, dan cukup. Kita masih bisa lihat banyak banget freeze frame, banyak banget cuman zoom, tapi digambarkan dengan rapi, indah, dan gak males. Dan sini masih ganti-ganti, jadi masih gak bikin lu pada gitu retention time lu mesti ditaruhin semacam subway surf di atas gitu. Masih oke kok, masih lumayan banget. Yang gue suka pewarnaannya sih dari Qin Shi Huang ini, digambarkan dengan warna yang bener-bener keren dan ikemen banget. Hades juga luar biasa gitu ya, digambarkan dengan warna yang indah. Dan yang gue happy banget adalah Chunyan. Yang bikin gue suka banget sama chapter ini adalah Chunyan sebenarnya, karena di manga digambarkan buset parah. Oh my god man, I love strong woman man. Dan di sini kita diadaptasi dengan sangat luar biasa. Gue mau bilang luar biasanya berlebihan sih. Justru memang berlebihan gitu, karena Chunyannya di sini lebay banget. Lebay parah, dan dijaga kelebayannya di manga, diadaptasiin tetap ke anime. Dan buat gue wow, oke, luar biasa. Disclaimer ya, gue gak terlalu ngikutin sejarah asli dari Qin Shi Huang. Gue cuma tahu doang, dan apakah si Chunyan ini sosok yang beneran ada atau enggak. Sayang banget ya gue gak ngikutin, padahal kalau gue ngikutin sejarahnya atau lore-nya mungkin lebih deep lagi dan lebih banjir lagi gue nontonnya. Dan pas baca pun gue banjir mengenai relasi antara Qin Shi Huang dengan Chunyan, yang digambarkan ngomongin relasi antara ibu tiri dengan anak tiri, the classic aku ingin membunuh orang yang membunuh anakku tapi aku malah merawat anak tersebut. Wholesome loh, dan gue nangis loh ngelihatnya dan nontoninnya gitu. Dan ya menarik banget. Voice aktornya juga luar biasa menyenangkan, luar biasa bikin kayak nyentuh banget gitu. Mungkin orang-orang akan lebih fokus sama aset-aset dari Chunyan yang ya gue ngerti lah lu pada wibu-wibu gitu. Tapi beneran deh, gue lebih mengena di itunya, di storynya dan di pembawaannya. Dan gue juga bingung kenapa
gue tidak ngeguning ke situ, padahal harusnya kan jadi guning. Tapi gue paham, ngerti ya, gue paham sama kalian. Dan dalam hati gue juga sebenarnya gue lucu gitu loh, kayak anjir gue sedih tapi gue ketawa anjir ngelihat Chunyan gitu yang kelihatan dengan sangat jelas digambarkan dengan sangat appealing gitu, tapi harus melewati berbagai macam arc yang menurut gue sedikit menyentuh gue lah. Sangat baik, sangat rapi, bahkan sampai pertarungannya, bahkan sampai jurus-jurusnya, bahkan sampai serang-serangannya. Bahkan gue lihat banyak banget yang beberapa gerakan itu diulang-ulang kayak spear-nya Hades. Jadi ya, ini yang gue sangat kecewakan ya. Sebenarnya di manga juga di skip sih, tapi gue harap sebenarnya bisa ditunjukkan gitu bagaimana Hades ngelawan para titan di neraka bawah. Sayang banget. Dan gue paham lah yang mau diceritakan dari segi Olympus ini tentang apa ya, kakak-kakaan ego, anjay. Jadi kayak kita kan dewa, kita ego gitu, kita sombong, kita nggak mau terima kasih, kita nggak mau nunjukin cinta, kita nggak mau nunjukin rasa sayang dan lain-lain. Tapi itu sudah natural buat kakak tertua untuk melindungi adik-adiknya gitu. Terus tiba-tiba adiknya manggil dengan kata kakak gitu dan lain-lain. Jadi this is the first time ya kena dikit lah. Gue mungkin karena nggak terlalu banyak brotherhood ya, jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi lebih mengena di Shin Quan. Dan seperti biasa, rule dari Record of Ragnarok adalah yang cerita paling sedih yang bakal memenangkan pertandingan. Itulah. Namun maaf 1000 maaf, gue cuma nonton di sini doang. Gue sebenarnya nontonin nih yang berikutnya. Kita tahu Tesla akan berhadapan dengan Beelzebub. Tapi pada saat gue ngelihat Tesla, bukan yang pertama tapi yang episode berikutnya, dan 3D banget, gue langsung kayak kebiasaan Record of Ragnarok. Pertarungan-pertarungan yang mereka tahu paling krusial dan ditunggu fans dibagusin. Yang ini banget. Dan jujur di manga pun eksekusinya menurut gue kurang dalam, kurang deep. Sayang banget cuman dibikin begitu doang. Tapi ya entahlah gue akan lanjutin apa enggak. Apakah akan gue bikin review sampai ending apa enggak. Karena yang gue tunggu cuman ini, raja lawan raja, bukan magic lawan sihir yang menurut gue juga secara manga gue kurang nontonin. Gue baru lihat trailernya setelah nontonin Shin Quan lawan Hades, dan pas di trailer gue lihat, terus gue bilang buset bener anjir 3D semua. Gue kayak ya mari kita coba pikirkan ya, kalau ada waktu, kalau ada hati yang lapang, mood yang bagus untuk nonton gitu ya, waktu yang senggang. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ini kan udah keluar, ini kebiasaan Netflix yang masih gue nggak paham tuh, di bocor semua, lu nonton 1 hari kelar tuh. Ya gue sih nggak kelar ya, gue 2 hari gitu, tapi nggak 2 hari pun juga nggak sampai kelar, maksudnya cuma sampai si pertarungan ini. Nah kalian gimana yang udah nonton sampai habis? Apakah menurut kalian nonton bang masih bagus bang, kualitasnya lumayan di season 3, atau kayak enggak bang 3D bang caur atau kayak emang 3D bang tapi 3D yang rapi, atau gimana? Coba komen di bawah, atau kalian punya koreksi atau kalian punya interpretasi sendiri. Apakah menurut kalian Chunyan best girl? Strong woman always the winner ya, muscle mommy akan selalu memenangkan pertandingan. Komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking anime seperti ini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan jangan lupa gue upload video sehari 1. Jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media gue, di Instagram, di TikTok, dan jangan lupa berbagi informasi di sana. Oke? Maaf kalau nggak semua DM dibaca. Tapi ya, thank you semua yang udah nonton. Sekian Radio Sikam untuk episode kali ini. Gue Nobring pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and how